Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia tentang cara menyimpulkan teks laporan percobaan. Tujuannya agar kalian nanti bisa memberikan kesimpulan mengenai tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang dibaca atau didengar. Nah, untuk menyimpulkan teks laporan percobaan, langkah-langkahnya yaitu menyimpulkan ragam model teks laporan percobaan, melakukan percobaan, menuliskan tujuan, alat, bahan, langkah-langkah, membuat percobaan dan hasil percobaan, serta menulis kesimpulan. Kemudian ini ada yang lebih mudah untuk menyimpulkan teks laporan percobaan. Yang pertama, kita tentunya harus membaca keseluruhan isi teks. Kita harus membaca dengan disertai pemahaman. Kita pahami, kita baca teks laporan itu. Kemudian kita menentukan kalimat utama. Kalimat utama adalah pokok pikiran, ide pokok yang menjadi pengembang suatu paragraf, ya. Jadi kalimat utama itu berada di awal, di tengah, atau di akhir. Nah, contohnya kalimat utama yang berada di awal. Misalnya dalam satu paragraf ada 5 kalimat. Nah, misalnya kalimat utamanya terdapat di paragraf pertama. Kalimat utamanya terdapat di kalimat pertama. Contohnya, Ali anak yang rajin. Nah, itu kalimat utamanya. Kemudian kalimat penjelasnya, kalimat berikutnya, kalimat kedua sampai kalimat kelima, itu kalimat penjelas. Kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Jadi kalimat penjelasnya, tadi kalimat utamanya Ali adalah anak yang rajin. Kalimat penjelasnya Ali sering membantu orang tuanya. Setiap pagi Ali pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Setiap sore Ali mencuci motor, dan setiap malam Ali selalu mengajari teman-temannya mengaji. Nah, seperti itu. Jadi kalimat utama itu tadi di awal, Ali anak yang rajin. Nah, kalimat berikutnya itu berisi rincian-rincian yang menjelaskan bahwa Ali adalah anak yang rajin. Paham ya? Itu kalimat utamanya yang di awal. Kalau kalimat utamanya di akhir, kalimat pertama sampai keempat berarti penjelas, kalimat kelima berarti kalimat utamanya. Jadi misalnya kalimat penjelasnya, Ali senang membantu orang tua. Setiap hari Ali ke pasar membeli bahan makanan. Setiap sore juga Ali mencuci sepeda motor. Dan tak lupa Ali mengajari teman-temannya mengaji waktu malam hari. Nah, jadi Ali adalah anak yang rajin. Seperti itu. Di tengah-tengah juga bisa campuran. Ada di awal, ada di akhir kalimat utamanya. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan hasil percobaan dengan melihat kalimat utamanya, ya. Jadi kita membaca dulu teksnya, dipahami, lalu kita tentukan kalimat utamanya, lalu kita bisa membuat kesimpulan. Baru kita bisa membuat kesimpulan. Seperti itu. Paham ya? Yang penting kita membaca dulu. Kalau tidak membaca, kita tidak bisa menemukan kesimpulan. Jadi kita baca dulu teksnya, lalu kita tentukan kalimat utamanya. Yang paling penting, kalimat utama itu adalah paling penting dalam paragraf tersebut. Jadi misalnya ada 5 paragraf, berarti ada 5 kalimat utama. Jadi kalimat utama bisa terdapat di awal paragraf, disebut deduktif, bisa juga di akhir paragraf disebut induktif, bisa juga campuran, bisa di awal bisa di akhir, itu disebut dengan kalimat utama yang disebut campuran. Lalu kita bisa membuat kesimpulan. Mudah saja ya. Nah, lalu teks laporan percobaan ini dia berupa karya ilmiah, berupa laporan praktikum. Nah, dibaca saja karya ilmiah, nanti kalian paham sendiri. Kalau kalian kuliah, nanti kalian mengerti apa itu karya ilmiah, apa itu laporan praktikum. Ini laporan ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditulis berdasarkan pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu
disusun menurut metode tertentu pula dengan sistematika penulisan yang mencerminkan kesantunan berbahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keilmiahannya. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan dan membuktikan sebuah hipotesis atau percobaan. Kalau laporan praktikum, itu penjelasan lengkap mengenai percobaan yang dilakukan oleh seseorang. Laporan ini digunakan untuk menganalisis prosedur percobaan yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh. Hal-hal yang terdapat dalam laporan praktikum yaitu hipotesis, daftar alat dan bahan, serta data mentah percobaan yang telah disusun dengan format tertentu. Jadi intinya, karya ilmiah dan praktikum ini sama-sama, yaitu percobaan atau penelitian. Ya, kemudian ini ada contoh laporan percobaan. Nih, laporan percobaan membuat kompas sederhana. Isinya yang pertama, tujuan percobaannya yaitu membuat kompas secara sederhana. Kajian teorinya bisa kalian cari di internet. Kompas adalah apa? Memperkenalkan kompas, lalu alat dan bahannya apa saja. Kemudian cara membuatnya seperti apa, pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai seterusnya. Kemudian hasilnya seperti apa, hasil percobaan kita. Nah, setelah melakukan langkah-langkah di atas, maka kompas sederhana dapat digunakan. Kompas sederhana dapat digunakan untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Kemudian pembahasannya. Nah, ini pembahasannya menggosok magnet pada jarum menyebabkan jarum menjadi magnet. Setelah menjadi magnet, maka jarum akan menunjukkan arah kutub utara dan kutub selatan. Ini pembahasannya ya. Dia menjelaskan tentang tadi cara membuat kompas tadi, penjelasannya lebih rinci lagi. Kemudian kita baru simpulan, ada simpulan. Simpulannya seperti ini. Lalu daftar pustaka ini yaitu sumber kita waktu mencari di internet. Waktu mencari ini di internet, kita tautkan di sini. Nah, diakses pada tanggal berapa, pukul berapa, itu harus jelas agar kita tidak mengambil materi orang lain. Nah, jadi harus dilampirkan seperti ini kalau mencari di Google ya. Nah, ini contoh laporan percobaan membuat kompas sederhana, mudah saja ya. Baik, mungkin hari ini sampai di sini dulu. Semoga kalian mengerti. Kalau belum mengerti bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.